Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Firman Dua Saputra, nomor absen 11. Nama saya Yuda Sari. Saya Zafana Farman, nomor absen 7. Saya Rohimah Mulyo, nomor absen 25. Saya Siti Rahmadini, nomor absen 5. Saya Nila Mati, nomor absen 21. Saya Syifa Nurhalifa, nomor absen 32. Saya Mila Sufatulata, nomor absen 17. Dan saya Tidak Rahmatunisa dari nomor absen 35. Jadi di sini kita akan membahas tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Satu Nusa, Satu bangsa, Tanah air Indonesia. Sama-sama teman-teman, jangan dilupain ya. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dalam memenuhi hak dan kewajiban yang ada. Setelah itu, barulah negara lain akan Setelah diakui secara de jure, maka negara tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya. Indonesia tahun 1945 menentukan Gue pengen nanya deh ke lu, syarat berdirinya suatu negara tuh apa sih? Kayaknya aku tahu, aku bantu jawab ya. Unsur atau syarat terdirinya suatu negara merupakan elemen dan hal yang dianggap perlu untuk terbentuknya suatu negara. Syarat terdirinya suatu negara adalah adanya pengakuan secara de facto dan de jure. Oh, aku tahu kalau de facto dan de jure aku pernah nih belajarnya. Jadi kalau misalnya de facto itu kayak secara nyata dan fakta. Contohnya tuh kayak kemerdekaan Indonesia ada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau de jure sendiri aku lupa lagi. Aduh, kebetulan aku juga lupa. Kalian ngomongin apa sih? Nah, kebetulan ada Mila. Mendingan kita tanya Mila. Ini loh Mil, kita lagi ngebahas de jure dan de facto. Tapi de jure-nya itu kita lupa. Apakah kamu ingat? Oh, de jure. De jure itu adalah pengakuan resmi dalam hukum internasional. Jika suatu negara telah diakui secara de jure, maka negara tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional dan diakui oleh negara lain yang ada di dunia. Nah, jadi gitu teman-teman. Gimana? Paham? Oh iya, sekarang aku sudah ingat. Terima Makasih kasih ya Mila. Mila. Sama-sama teman-teman, jangan dilupain ya. untuk mendapatkan pengakuan secara de jure, negara tersebut harus mampu berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban yang ada. Setelah itu, barulah negara lain akan mengakuinya sebagai negara yang berada. Nah, teman-teman sendiri tahu gak kalau negara Indonesia ini mendapatkan pengakuan dari negara lain, yaitu Mesir pada tahun 1947, Inggris pada tahun 1947, Amerika Serikat pada tahun 1947, Belanda pada tahun 1949, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950, dan Rusia pada tahun 1948. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ternyata untuk mendirikan suatu negara juga ada syaratnya loh. Syarat yang pertama adalah adanya penduduk. Penduduk ini adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih. Atau warga yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Kemudian ada 2 tipe penduduk nih teman-teman. Tipe yang pertama adalah penduduk yang merupakan warga negara di setiap negara yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya dan tinggal secara menetap atau permanen. Nah, kemudian ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini adalah penduduk yang bukan merupakan warga negara atau warga asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan dengan negaranya. Yang kedua, adanya wilayah yang ditinggali. Syarat berdirinya suatu negara adalah dengan adanya wilayah. Yaps, pasti teman-teman udah tahu dong, berdirinya suatu negara itu sudah jelas ada wilayahnya. Tidak ada satupun ketentuan yang pasti mengenai luas wilayah yang dapat dianggap sebagai pemenuhan dari syarat berdirinya suatu negara. Oh ya teman-teman, tahu gak sih pengertian dari wilayah itu apa? Oke, jadi aku mau ngejelasin tentang pengertian wilayah. Wilayah adalah ruang yang meliputi wilayah udara, wilayah darat, dan wilayah laut. Apa pengertian dari wilayah udara? Wilayah udara adalah wilayah yang mencakup ruang angkasa dari batasan wilayah laut dan daratan. Sedangkan wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan dengan batasan yang jelas. Sedangkan wilayah laut yaitu adalah wilayah perairan yang dekat pantai dalam jarak tertentu. Adanya pemerintahan yang berdaulat atau berkuasa comfort memberikan syarat berdirinya suatu negara adalah adanya pemerintahan. Wilayah dengan penduduk dan pemerintahan yang efektif mampu dianggap sebagai hal yang sentral dan menunjukkan telah adanya sebuah negara. Makna pemerintahan dapat dikaitkan dalam hubungan kepada 2 hal, yaitu pertama, berkaitan dengan lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Lembaga tersebut bertujuan melakukan pengaturan terhadap komunitas di satu wilayah dengan melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum. Yang kedua,
Pemerintahan yang efektif artinya lembaga politik, eksekutif, dan administratif tersebut sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah tersebut dan diakui oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, agar pemerintah efektif, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah terbentuknya negara yang bersangkutan. Nah, yang keempat itu adalah menjalin hubungan internasional. Syarat ini merupakan unsur deklaratif berdirinya suatu negara. Menjalani hubungan antar negara ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh lahirnya suatu negara. Suatu negara yang lahir tidak hanya wajib untuk melakukan hubungan internasional, tetapi juga wajib untuk melakukan organisasi internasional. Prinsip kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahannya. Pada pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang hak-hak dan batas-batasnya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan negara tersebut mencakup juga yaitu 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, dan 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Terus, apakah Indonesia sudah menjadi sebuah negara? Menurut kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang dimana merupakan naskah asli mengandung sebuah prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sebuah sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang dimana isinya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini dapat bersatu, baik yang tercantum di dalam pembukaan maupun di dalam pasal-pasal yang secara langsung mengandung tentang negara. Kesatuan Republik Indonesia terdiri di dalam 5 pasal. Yang pertama, pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 ayat 1 berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 2 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 25 berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan melalui undang-undang. Pasal 37 ayat 5 berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia diantaranya, yang pertama, jumlah dan potensi rakyatnya yang cukup besar. Yang kedua, memiliki keanekaragaman budaya yang dari berbagai aspek. Misalnya nih, dari segi kesenian, budaya, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita memiliki konsepnya wawasan Nusantara, di mana kita memiliki beribu-ribu pulau, tetapi kita tetap satu pandangan, yaitu satu bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, Sumpah Pemuda Indonesia yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama dan keramah tamahan. Yang keenam, letak wilayahnya yang amat strategis. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia yang tidak diragukan lagi. Yang kedelapan, salah satu keajaiban dunia di Indonesia, bisa teman-teman tebak? Ya, benar, Candi Borobudur. Candi Borobudur ini tidak sedikit menarik para wisatawan untuk berkunjung. 9, wilayahnya yang sangat
luas, terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Yang ke-10 adalah tanahnya yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Sekian pemaparan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Satu nusa, satu bangsa, tanah air, Indonesia.